Pada tahun 2010, dunia sempat digemparkan oleh penangkapan seorang wanita berambut merah di New York. Namanya Anna Chapman, dan ia merupakan bagian dari jaringan agen tidur Rusia yang beroperasi di Amerika Serikat. Penangkapannya, yang diberi nama sandi Operasi Ghost Stories, langsung menjadi berita utama dan terasa seperti kisah nyata film thriller. Kini, 15 tahun berselang, Chapman kembali mencuri perhatian publik. Ia ditunjuk sebagai Kepala Museum Intelijen Rusia, sebuah lembaga baru yang berafiliasi dengan Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia, SVR. Siapa sebenarnya Anna Chapman, wanita yang menyebut dirinya sebagai James Bond versi perempuan, ini? Bagaimana ia direkrut di London? Dan apa makna di balik penunjukannya di dunia intelijen Rusia? Mari kita bahas perjalanan hidup, penangkapan dramatis, hingga misi barunya, sang mata-mata paling terkenal dari Volgograd. Dari Volgograd hingga pernikahan di London. Anna Chapman lahir dengan nama Anna Kushchenko di Volgograd, kota yang dulunya dikenal sebagai Stalingrad. Latar belakang keluarganya tidak jauh dari dunia diplomatik. Ayahnya adalah anggota Korps Diplomatik Uni Soviet. Pendidikan dan pernikahan. Chapman menempuh pendidikan ekonomi di POPES, Friendship University of Russia di Moskow. Pada tahun 2001, ia bertemu dengan Alex Chapman, mahasiswa psikologi asal Inggris, di sebuah klub malam. 5 bulan kemudian, mereka menikah. Perubahan kepribadian. Namun, rumah tangga mereka hanya bertahan 4 tahun. Alex mengaku melihat perubahan besar pada Anna di tahun-tahun terakhir. Ia menjadi lebih tertutup dan sering menghilang tanpa penjelasan. Rekrutmen di London. Dalam memuarnya berjudul Bondiana, Chapman mengklaim ia direkrut oleh Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia saat tinggal di London. Perekrutnya, menurut dia, tertarik dengan kemampuan sosial dan jaringannya di kalangan elit Inggris. Chapman menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang memanfaatkan daya tarik dan kecerdasan sosial, dengan mengatakan, "Saya tahu pengaruh yang saya miliki terhadap pria. Alam telah dengan murah hati memberi saya apa yang dibutuhkan." Operasi rahasia di New York dan penangkapan dramatis. Pada tahun 2009, karir spionase Anna Chapman mencapai puncaknya di New York. Ia dengan cepat berbaur di kalangan bisnis dan sosialita, memanfaatkan media sosial seperti Facebook untuk memperluas jaringan sekaligus menjalankan misinya mengumpulkan informasi. Pengawasan FBI. Tanpa disadari, aktivitasnya telah lama diawasi ketat oleh FBI. Operasi Ghost Stories. Pada tahun 2010, penangkapannya menjadi bagian dari operasi rahasia Ghost Stories yang membongkar seluruh jaringan agen tidur Rusia di Amerika Serikat. Momen penangkapan. Aksinya berakhir seperti adegan film. Seorang agen FBI menyamar sebagai kontak Rusia dan menyerahkan paspor palsu kepadanya di sebuah kedai kopi. Namun, secara tak terduga, Chapman malah membawa paspor itu ke kantor polisi, tindakan yang akhirnya memicu penggerebekan besar-besaran terhadap 10 agen Rusia. Mantan Direktur Intelijen Kontra FBI, Frank Figliuzzi, menyebut Chapman sebagai generasi baru agen rahasia, melek teknologi dan mampu beroperasi secara terbuka. Ia diketahui menggunakan laptop khusus untuk mengirim pesan terenkripsi dari dalam toko, sementara penerimanya menunggu di luar. Pertukaran mata-mata dan kembalinya sebagai selebritas. 2 minggu setelah penangkapannya, pada 8 Juli 2010, kisah Anna Chapman berakhir dalam sebuah pertukaran mata-mata klasik. Pertukaran di Wina. Amerika Serikat dan Rusia menukar 10 agen Rusia, termasuk Chapman, dengan 4 agen Barat yang ditahan di Moskow. Pertukaran ini berlangsung dramatis di Bandara Internasional Wina, Austria. Selebritas nasional. Sekembalinya ke Rusia, Chapman tidak menghilang seperti kebanyakan mantan agen rahasia. Sebaliknya, ia menjadi selebritas nasional. Chapman mendapat acara televisi mingguan, menjadi model di berbagai majalah,
dan bergabung dengan sayap muda partai yang mendukung Presiden Vladimir Putin. Gaya hidup glamor. Di media sosial, Chapman sering memamerkan gaya hidup glamor, mantel bulu, perjalanan eksklusif, dan kehidupan yang jauh dari kesan seorang mata-mata rahasia. Mantan agen yang seharusnya menghilang dalam bayang-bayang, kini justru diangkat sebagai wajah baru spionase Rusia. Misi baru, Kepala Museum Intelijen Rusia. Kini, Anna Chapman, yang juga dikenal sebagai Anna Romanova, kembali ke dunia intelijen, namun dengan peran baru. Ia ditunjuk sebagai Kepala Museum Intelijen Rusia di Moskow, yang berada di bawah naungan Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia, SVR. Makna penunjukan. Posisi ini menandai kembalinya Chapman ke lingkaran resmi intelijen, kali ini bukan di balik layar, tetapi di ruang publik. Museum ini dirancang untuk menampilkan sejarah dan capaian dunia spionase Rusia, termasuk operasi-operasi rahasia melawan Barat. Dengan penunjukan ini, Kremlin tampak memanfaatkan popularitas Anna Chapman sebagai brand global untuk memperkenalkan sejarah dan kebanggaan dunia intelijen Rusia kepada publik. Kisah hidup Anna Chapman menjadi cerminan menarik dari perpaduan antara spionase klasik dan daya tarik selebritas modern. Sebuah cerita nyata tentang bagaimana mata-mata bisa menjadi ikon nasional.